Dilarang mengambil apapun di gunung. Kenapa tuh? Karena emang pantangan. Di mana tanah dipijak, di situ langit Ih, dijunjung. canggih, buah manggis, Betul. buah pepaya. Iya. Iya, gua nggak mau. Kayak gunung tertinggi di Indonesia. Di Papua. Itu mahal, itu bisa 50 jutaan. Anjrit. Karena itu apa ya namanya? Sampai sekarang juga masih ada Gunung saljunya. yang tertinggi di Indonesia kan bukan ya? Iya, Jaya Wijaya. Asia Tenggara juga ya? Asia Tenggara dia masuk Seven Summit dunia. Udah lu ngobrol berdua aja, gue tinggalin aja. Halo guys, kembali lagi sama gua Suma Senjaya. Di video kali ini ada konten baru yang namanya Bacot Santai. Mantai. Canggih emang si Joni, konten baru. Mantap. Di sini gua kayak ngobrol-ngobrol biasa Yap. aja. Ntar gua nanya sesuatu atau gua juga punya pengalaman terkait yang apa yang gua ceritain, nanti gua ceritain juga. Di sini gua pengen ceritain waktu gua ketemu lu dulu. Oke. Jadi dari awal tuh waktu gua ketemu lu itu ada acara sesuatu, nggak tahu gua itu acara apa. Lu bisa coba jelasin dulu acaranya apa? Jadi sebenarnya sih acara biasa sih, tapi lebih tepatnya sih gua bilangnya acara silaturahmi lah ya. Jadi di antara kami itu belum pernah jalan-jalan gitu, jalan-jalan Secara apa, bareng-bareng secara sama secara satu kelas. personal lah. Tapi itu satu kelas bukan? Satu Ya, kelas waktu itu apa? sih nggak semuanya ikut. Nggak semuanya ikut. Tapi pendekatannya itu udah lumayan lah. Oke. Nah, dari situ kan gua ketemu sama teman-temannya Yayang itu, gua kan diajak sama dia gara-gara gue suruh bikin videonya gitu, momen-momen di sana gimana. Oke. Nah, gua diajak lah di situ. Nah, di situ gua ketemu sama lu. Nah, dari kelar dari kegiatan Ya, itu Bang. kita Saling follow-followan. follow ya, Nah, oke. udah follow-followan buat kalian yang mau follow Instagram dia di sini, cakep, masuk. Nah, dari situ kita udah follow-followan. Nah, gue sering lihat lu kayak sering foto-foto naik Mendaki, gunung. oke. Iya. Nah, di situ gue mau nanya-nanya nih. Oh. Gue kan sebagai pemula lah, gue nggak tahu, gue nggak pernah naik gunung atau apa. Nah, gue pengen nanya, kalau buat pemula hal apa aja sih yang harus diperhatiin gitu? Hal yang buat pemula sebelum naik gunung itu intinya mental. Mental, oke. Duit butuh nggak sih? Butuh banget. Oh, duit Budget itu butuh banget butuh buat emang. di perjalanan kalian. Tapi sebenarnya pendaki pemula itu nggak bakal berjalan kalau tanpa pendaki yang lebih tahu gitu. Oke, jadi buat kayak gue pemula nih, gue harus bawa orang-orang yang berpengalaman terkait naik gunung. Apa gimana? Jadi bukan gunung pemula itu apa, tapi dengan siapa lu mendaki gunung. Oke. Gunungnya gunung apa itu? Nah, Ya Allah, gunung-gunung apa? Nggak tahu. Ada mencenulnya ya Allah. nah nih kan gunung itu apa ya, beda-beda ya. Iya. Ada kecil, ada iya, gede. Iya betul. Ukurannya ya? Iya benar. Itu versi ininya, apa sih namanya itu gede? Udah diem dulu, ini gua udah lagi ngobrol santai aja nih. Gimana? Gua bantai nih. Cakep Masuk. konten gua. Nah, itu kan banyak gunung-gunung, ada yang gede, ada yang kecil ya. Ya Allah, pemikirannya kenapa harus ke sana gitu. Nah, jadi ibaratnya ada yang gede, ada yang kecil. Ya. Nah, buat pemula apakah harus yang kecil dulu apa yang gede dulu? Nggak Apa masalah. nggak Tapi masalah? kalau disaranin ya kecil dulu. Maksudnya Iya. dari jarak base camp ke puncak itu waktu tempuhnya itu pendek lah. Pendek. Jadi masalah kesulitan itu bisa lebih cepat kalau nggak lebih teratasi dengan gampang. Nah, dari situ kan itu kan harus naik gunung itu harus bawa alat-alat ya. Ya. Perlengkapan apa aja sih yang harus dibawa gitu? Perlengkapan secara Umum aja, secara Umum. umum aja. kalau secara umum perlengkapan buat tim ya. Kalau buat tim itu bisa seperti tenda. Oke. Tenda disaranin sih untuk kalian ya buat mendingan bawa sendiri daripada nyewa. Habis tenda mungkin ini ya kayak alat-alat masak. Itu yang Masak. dinamain itu nesting ya. Nesting itu alat masak sama semua alat-alat satu set seperti apa namanya penggorengannya gitu. Pancinya Oke. itu namanya nesting. Dan habis itu penting juga nih kalau buat kita buat di gunung ya itu namanya sleeping bag. Oke, Sleeping buat bag tidur. itu buat tidur, anget di situ. Oke. Terus kalau masalah style nih, kita Wih. ngebahas masalah style dulu ya. Ini kan kayak Buat seorang sepatu, celana, baju, itu apa harus kayak ngikutin pendaki gitu pakai sepatu apa namanya hike gitu, terus apa pakai celana Enggak, poloran sebenarnya apa gimana? senyaman pendaki tersebut. Sebenarnya kayak gitu. Semakin fleksibel, semakin gampang gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak ada sepatu hiking, pakai sepatu running bisa. Nggak masalah. Oke, kalau celana? Kalau celana diusahain nggak usah pakai celana jeans.
Oke, kenapa Karena tuh? dari segi bentuk pun celana jeans itu lebih berat. Lebih berat. Oke. Kalau masalah nanti kalau di gunung kan kita di outdoor ya. Jadi kalau misalnya celana jeans itu kehujanan, itu malah makan tempat buat kalian. Kalau nggak pergerakan Kakinya ya. menaik kalian jadi ini semakin terganggu lah. Oke. Jadi sarannya sih pakai celana training lah. Oke. Kalau masalah baju kalau nggak harus bawa jaket apa gimana? Nah, baju itu kalau pendaki yang senior minimalnya dia ada 2 baju. Dua baju. Satu pendaki buat dinas itu buat Apa tuh dinas? perjalanan, satu Oke. lagi baju buat tidur. Oke. Jadi kalau misalnya baju dinas itu berkeringat, nanti lu jemur aja. Nanti buat dipakai buat turun. Jadi nggak makan tempat. Oke. Itu kayak gue sering lihat kayak pakai topi, pakai buff gitu. Itu gimana? Kalau Itu gunanya apa sih? Kalau topi, buff itu ngaruh banget sih karena emang suhu di gunung itu kan variatif ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai buff, pakai topi rimba itu emang sangat disaranin. Oke. Dan kalau yang alergi atau tubuh Sama suhu tubuh yang dingin. iya, gampang kebakar, kalian bisa pakai sunblock. Itu nggak apa-apa. Oke, itu kan kita udah ngebahas masalah stylenya, alat apa aja yang harus dibawa. Nah, dari situ gue pengen nanya nih pribadi nih, kalau misalkan naik gunung itu kan bawa perlengkapan kayak baju kolor kan harus mandi gitu. Itu tapi naik gunung mandi nggak sih? Kalau naik gunung secara umum nggak ada yang Nggak ada. mandi. Karena sayang airnya daripada buat mandi dengan buat minum. Oh, iya juga. Tergantung gunungnya. Kalau misalnya kalian gunung yang tropis gitu kan, kayak gunung gede, gunung-gunung yang rapat gitu, ya pasti banyak mata air. Tapi bukan berarti juga kalian mau mandi, karena dingin coy. Oh, dingin juga. Nggak kepikiran mandi. Di Nggak situ. bakal. Nggak bakal. Tapi kayak kolor gitu. Gue mikir kolor gitu. Nggak berkerak apa itu. Kalau kolor sih, Gue mah udah gatel itu kalau kayak gitu. kalau kolor harus ganti. Harus. Karena itu emang masa depan itu harus Si Joni masalah depan. emang harus diperhatikan lah. Jadi kitanya juga nyaman lah. Nah, itu kan kita masalah ke diri kita itu kayak kolor kayak gitu. Nah, buang air besar gue pengen nanya gimana? Buang air besar itu sebenarnya gampang ya. Kalau buang air kecil dulu ya. Iya, oke. Jadi sebenarnya buang buang air kecil itu nggak boleh langsung ke pohon. Pohon itu buat lindungin lu aja. Oke. Intinya lu harus ke tanah. Jangan pohonnya lu kencingin. Iya, disangka mandi air kencing ke pohon ya kan. Nah, terus Tapi kalau buat masalah buat buang air besar, iya. harus di tanah juga, digali gitu. Jadi kalau misalnya iya, kalian iya. tahu kucing itu kayak gitu, harus kayak gitu, harus digali setelah pupnya keluar, ditimbun. Nah, oke. Itu gue sering banyak tahu nih. Gue bingung nih. Kayak pos 1, pos 2, kayak di gunung gue ada pos 1, pos 2, pos 3. Itu apa sih? Itu pos 1, kalau misalnya itu namanya pos 1 itu jarak tempuh, kayak lebih ke jarak tempuh ya. Sebenarnya ada nama-namanya. Selain pos 1 ada namanya shelter. Apa tuh? Kalau pos 1 sebenarnya pos 1 kan secara umum kan pasti ada posnya dong. Iya. Tapi ini cuman tulisan, cuman papan. Itu sebenarnya titik-titik pendaki untuk kalau bilang sih nama daerah lah, daerah tersebut. Kalau shelter itu beda lagi. Kalau shelter itu lebih ke daerah pendopo. Jadi kayak itu tertutup banget. Kalau shelter lebih bisa dimuat banyak gitu. Buat pelindung bisa diri hujan, di saat hujan gitu-gitu. saat panas, itu shelter fungsinya itu. Oke, gua kan sering lihat kayak misalkan kayak ada warung-warung kayak gitu-gitu. Itu dia gimana itu kok ada warung kayak gituan nih, sedangkan kita kayak Warung pengen warung di atas gunung. kayak gitu. Banyak sih yang warung di atas gunung itu emang karena banyak masyarakat di situ lebih karena ingin mengambil keuntungan ya. Tapi di sisi lain juga mendaki juga merasa terbantu karena adanya warung. Oke. Makin banyak warung ya makin Bagus malah buat pendaki. Apa gimana? semakin ada minus plusnya sih. Apa plusnya dulu deh? Plusnya ya jadi kalau beli minuman, beli makanan nggak perlu masak. Oke, udah ada tinggal beli di situ. Ya. Oke. Minusnya? Minusnya mahal. Oh, mahal nggak sesuai pasaran ya? Karena itu kan wisata maksudnya. Oke, juga. Mereka itu lebih Bener. Bisa sampai berapa persen sih keuntungannya? wah itu bisa dua kali lipat lah. Jadi misalnya biasa 5.000 bisa 10.000. Bisa 10.000 sampai 15.000. Berarti masih normal lah ya. Ya itu minus lah. Oke. Langsung gue potong aja. Oke.
Nah, di setiap kita mau naik gunung kan pasti ada aturannya. Ya. Gue pengen tahu aturan naik gunung tuh apa aja sih? Gunung itu beda-beda ya. Kalau aturan umum sih pendaki dilarang ganjil. Kenapa itu? Karena orang tahu ya kalau masuk ke mistis sih pendaki emang nggak boleh ganjil karena emang bisa berpengaruh sama kelompok. Oke, buat masalah mistis, buat kalian mau nonton terkait gunung-gunung cerita mistis, kalian bisa klik di sini kalau nggak di sini. Oke, lanjut. Cakep banget. Banget. Nah, itu kan ganjil. Terus ada lagi nggak aturan-aturannya? Aturan lain itu ya, apa ya? Kayak dilarang bawa minuman beralkohol Itu pasti. Pasti ya. Iya, pasti. dan dilarang bawa alat musik. Kenapa itu? Nah, makanya itu karena bisa mengganggu pendaki lain. Oh iya juga, heeh. Orang tujuannya buat naik gunung ini malah Dan iya malah wisata. Ya Allah. dan apa ya? Dilarang mengambil apapun di gunung. Kenapa tuh? Karena emang pantangan. Di mana tanah dipijak, di situ langit Ih, dijunjung. canggih, buah manggis, Betul. buah pepaya. Iya. Iya. Gua nggak mau kalah gua emang. Aduh. Sing katanya. Nah, dari situ kan tadi Apa, kita ngomongin aturan tuh. Ya. Itu kan gue dikasih masukan nih sama temen gue bahwa kayak nggak tahu ya, dikasih taunya sama dia begitu bahwa kita harus naruh KTP terus tanda tangan, alamat gimana. Itu emang kayak gitu semua apa Nah, gimana? itu emang itu harus registrasi ya. Jadi Oh, itu semua emang harus. Semua itu emang harus registrasi. Setelah registrasi baru diestimasi Estimasi. harganya berapa. Oke. Itu terdiri sih dari asuransi kecelakaan. Itu kalau misalnya kalian yang mati di sana ya ada asuransinya. Gue pengen nanya nih, biasanya lu kalau naik ke suatu gunung, Ya. lu bawa budget berapa sih? Tergantung jarak. Tergantung jarak. Ya makin jauh ya makin mahal. Dan Yang paling mahal deh gunung waktu itu. makin populer makin mahal. Kayak gunung tertinggi di Indonesia, Apa tuh? Jaya Wijaya. Wih, jangan so Jaya tau. Wijaya di Papua. Di Papua. Itu mahal, itu bisa 50 jutaan. Anjrit. Karena itu apa ya namanya glacier salju pertama di Indonesia sampai terakhir. Sampai sekarang juga masih ada Gunung saljunya. tertinggi di Indonesia kan bukan ya? Iya, Jaya Sampai di Wijaya. Asia Tenggara juga ya? Asia Tenggara dia masuk Seven Summit dunia. Udah lu ngobrol berdua aja, gue tinggalin aja. Iya, nggak apa-apa. Ilmu ini ilmu. Biar lucu, tadi gue gitu acting. Lanjut. Nah, itu kan yang termahal, yang termurah dah. Pemula kan kadang-kadang mikirin budget juga gitu. Yang murah aja lah, ibaratnya buat awal-awal lah. Kalau pemurah yang dekat dari Jabodetabek ya Gunung Gede Pangrango. Berapa Tapi itu? saat ini nggak murah. Tapi kalau saran gua lebih baik kalian ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kayak gunung-gunung Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu. Berarti Jauh. gunungnya gitu dong. Enggak itu enggak, itu ada sejarahnya. Oh, sejarahnya apa? Gua nggak tahu. Maaf. Tapi itu cerita rakyat lah. Iya, gimana? Lupakan cerita. aja. Iya, tadi lu mau cerita nggak jadi lagi. Oke, itu kan nih pasti kan di saat kita naik gunung Ya. pasti ada kejadian-kejadian yang lucu, kalau enggak yang apa sih, yang menyedihkan atau apa? Ada nggak sih? Pas naik gunung. Sebenarnya masalahnya itu sebelum pengalaman gua pribadi ya. Gua pas itu naik Gunung Lawu. Gua sendiri tuh naik bis dari daerah Jawa Tengah, dari Jawa Tengah juga sih. Gua naik 5 jam itu. Lama banget. Gua turunnya nggak berhenti banget ya, Pure. Dia jalan aja, udah lu turun. Paling bahasanya gitu ya. Iya, emang Buset, iya? kata gua anjing. Set. Nah, habis itu gua dijemput bukan pakai mobil apa pakai motor, gua BM. Wih, Kata gua, gila. anak STM. Anak STM. Enggak, gua udah jauh-jauh ke sono, Ah. disuruh BM. Di Solo itu. Iya, Gua ngapain BM? Gila. Ya terus. Udah bawanya nggak ada akhlak. Itu emang udah malam sih, jam 12-an, sepi ya. Untungnya gua bisa turun karena lampu merah. Apa sensasinya buat orang naik gunung gitu? Mungkin di puncaknya atau apanya, atau perjalanan naik gunungnya apanya? Apa sih sensasinya? Ini juga nyambung kan. Dengar-dengar kan kalau naik gunung tuh di atas cuma sejam 2 jam habis itu turun lagi. Ya. Iya kadang. Secara logika orang yang kan naik gunung kan, orang bego tuh ngapain gitu? Maksudnya Ya. lu capek naik seharian, di atas sejam doang turun lagi ke bawah gitu. Iya. Sebenarnya proses buat dakinya gitu. Jadi sama aja kalau kalian kuliah, pasti prosesnya kan Oke. yang kalian nikmati. Tapi kalau misalnya naik gunung yang itu prosesnya itu yang dinikmati bener. Oh, prosesnya. Emang di situ itu tantangannya di situ. Oke. Emang kadang-kadang aku juga kalau di puncak cuma 30 menit
Tapi proses di belakang itu yang lebih menarik. Oke, banyak cerita-cerita yang Banyak nggak cerita diduga ya. Banyak cerita yang yang nggak terduga sama cerita-cerita yang unik di situ. Nah, kalau ngomongin cerita unik nih, apa sih cerita uniknya coba? Cerita uniknya kayak misalnya dia di situ pasti bakal buka-bukaan tentang masalah-masalah dia, kalau nggak masalah-masalah cinta dia. Oh, begitu. Lebih ke situ, jadi Berarti di situ lebih jiwanya tuh iya, jadi buka semua ya. lebih keluar semua sifat dia, karakter dia. Oke, ya gue juga Jadi sempat kita tahu semua gitu. gue juga sempat dikasih tahu Ya. sama temen gue nih. Ini temen gue lagi, nggak tahu temen yang mana lagi nih. Wih, Banyak kan? malah nggak punya temen. Apa-apa? Nah, kalau naik gunung itu katanya pribadi dari seseorang itu bakal ketahuan. Apa bener nggak sih? Ah benar. Bener. Kalau gua ngalamin, jadi sampai sekarang bukan berarti gua musuhin orang yang nggak baik. Oke. Jadi gue jadi tahu karakter dia. Jadi kalau misalnya dia wataknya keras, kalau misalnya gua keras kan, gua bakal musuhan sama dia. Tapi ada yang kayak gitu. Ada. Tapi kalau gua lebih ke semua orang itu emang karakternya beda-beda ya. Jadi kalau lebih ke personal ya, kita harus saling objektif lah, harus saling netral. Oke. Gitu aja. Tapi di atas gitu kadang-kadang sempet nggak sih ada kejadian cekcok gitu, berantem? Nah kalau itu sering. Sering banget cekcok aja udah. Sering. Nggak tahu gara-gara. Ayo dong naik, Ya, dong itu- cepet. ya, Kadang-kadang, itu ayo masalah- gua mau istirahat dulu, capek gitu. Itu lebih ke sering. egois lagi lah. Oke, masalah. gitu. Jadi emang orang kan beda-beda lebih. Ada orang yang ambisinya kuat. Iya, mau ada yang cepet-cepet naik. santai-santai. Heeh. Itu lebih ke tim lagi sih. Oke, berarti tim itu harus kita milih-milih juga, apa gimana? Tim itu bisa dibentuk, bukan dipilih. Jadi kalau misalnya Canggih banget. Bawa manggis, bawa Oh, pepaya iya. lagi aja. Iya, Iya, iya. Bukan dipilih, dibentuk bener Jon ya. kalau Terus misalnya lu milih-milih sebuah kelompok nggak bakalan beres. nggak bakal Nggak ada bak- ujungnya ya. Nggak bakalan ada ujungnya. Jadi kalau misalnya udah nggak bentuk sebuah tim, itu bakal Berjalan lama lah. Karena dia punya tujuan. punya tujuan yang sama, visi misi yang sama. Ih, Iya gitu. cakep. Dari sini kita closing Iya, dengan mantap. kata-kata yang tadi. Oke guys, videonya segitu aja. Semoga kalian terhibur. Terus ada pengetahuan-pengetahuan terkait naik gunung. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Oh, pidato kali. Ya Allah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, buat kalian yang mau follow Instagram dia di sini lagi nih, ya follow aja di situ. Oke, segitu aja. Dah. Gosha garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her.